bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma. Febrianti, tadi Bapak mendengar dari ketua kelas, katanya kamu tidak mau melaksanakan tugas piket kelas ya? Iya Pak, sebab saya kelelahan. Kenapa kelelahan? Saya selalu membantu ibu saya dulu di rumah. Oh begitu. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama seperti kamu. Lalu kamu sampai di sekolah jam berapa? Saya berangkat ke sekolah jam 7.30. Oh begitu. Pasti kamu berbuat itu adalah alasannya, bukan? Iya Pak, kan saya membantu pekerjaan orang tua dulu di rumah, makanya saya kesiangan tiba di sekolah. Terus saya juga merasa kelelahan dan tidak bisa melaksanakan piket. Ya, wajarlah kamu masalah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Sekarang, coba kita pikirkan, tindakan kamu tidak melaksanakan piket, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? tidak disiplin dan tidak melaksanakan kewajiban Pak. Ya, betul. Menurut kamu, melaksanakan piket kelas itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau begitu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu tidak melaksanakan kewajiban? Harus disiplin dan tanggung jawab Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Harus lebih disiplin dan tanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Tidak boleh mengganggu waktu sekolah. Di sekolah harus melaksanakan kewajiban sesuai aturan dan jadwal yang telah disepakati. Oke, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti, kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Yayat untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatullah, calon guru penggerak angkatan ke-10 kelas F. Saya akan mencoba menghidangkan diskusi tentang penyebaran budaya positif modul 1.4 ke rekan-rekan guru yang berada di SDN Purut. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Mari kita simak alur penyebaran budaya positif di modul 1.4. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri Purut. Salam beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN Purut, mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita diberi kelancaran dan kemudahan. Baik, sebelum saya mulai, kita inikan dulu slogan atau branding SDN Purut. Kalau saya sebut SDN Purut, jawabnya tangguh, ya. Siap ya? Ya, baik. SDN Purut. SDN Purut. Kalau saya bilang di Kota Serang, salah. Apa? Bermutu. Siap ya? Di Kota Serang. Ya, luar biasa ya, semangat meskipun waktu sudah siang dan teriknya matahari. Baik, saya mau izin dulu karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan ya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, dalam kegiatan hari ini ada materi yang harus kita pelajari bersama. Kita sharing saja, bukan saya menggurui ya, tetapi kita sama-sama belajar agar sekolah kita ke depan semakin maju, terutama di dalam budaya positif. Sebelumnya saya ingin menanyakan, ada yang sudah tahu apa sih budaya positif itu? Belum ya? Pak Epi? Belum juga. Bu Elis? Udah. Apa itu? Oh, iya. Ada yang mau memberikan jawaban? Apa sih budaya positif itu? Kebiasaan baik, bagus. Ada lagi? Kebiasaan baik ya, betul sekali. Ada lagi tambahannya? Apa? Penerapan disiplin. Ya, kalau yang namanya budaya itu adalah apa sih? Kebiasaan di suatu daerah atau suatu tempat. Nah, kita berada di SDN Purut, ingin menciptakan ke depan budaya positif ini dapat kita terapkan di dalam kegiatan sehari-hari, baik di dalam kegiatan KBM, di dalam kegiatan pembiasaan, ataupun di dalam kegiatan-kegiatan lain seperti ekstra kurikuler dan lain sebagainya. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah saya memperkenalkan dulu PP-nya. PP-nya itu Pak Sony kemarin alhamdulillah telah datang ke kita. Kemudian ibu fasilitatornya adalah Siti Hamzah ya. Kebetulan beliau bertugas di Tangerang. Nah ini sebagai fasilitator saja. Nah, konsep inti budaya positif. Nah, di sini saya mengerucutkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, untuk menghemat waktu, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma pembelajaran baru ya. Kalau dulu yang saya tahu guru dulu atau kurikulum dulu itu lebih mengedepankan pembelajaran itu terpusat pada guru yang sebagai tokoh di situ ya. Nah, kalau paradigma sekarang yang saya ketahui terutama dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu paradigma yang digunakan adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi atau terpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil Pancasila. Masih ingat dengan profil Pancasila? Ya, baru kemarin kita bahas. Ada berapa sih profil Pancasila itu? Ada 6. Yang pertama apa kabar? Ada di depan. Kalau ada apa ada? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Coba diperbesar. Mudah-mudahan bisa. Nah, tuh. Apa yang kelihatannya? Ya, yang pertama adalah apa? Iya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Betul. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah ini yang sedang kita gaungkan bersama-sama, program dari Kemendikbud kita untuk menciptakan atau mewujudkan sesuai dengan visi yang telah kita buat juga profil pelajar Pancasila ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah mengkomunikasikan tentang teori kontrol ya. Awas jangan salah nyebut Pak Evi ya, kontrol. Ilustrasi mengontrol murid yang pertama. Yang kedua apa? Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah kebutuhan
kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya adalah kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan karena gambaran manusia itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Itu teori kontrol. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa selamanya dikendalikan oleh orang lain. Tetap yang sebagai pengemudi kita atau pengendali kita adalah diri kita sendiri, ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita butuh 24 jam standby untuk bisa mengontrol orang lain. Sedangkan kita bertemu dengan orang lainnya hanya sewaktu-waktu dengan waktu yang terbatas. Yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat bujukan atau rayuan, ya. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada satu lagi, model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas disiplin positifnya. Apa sih disiplin itu? Tadi ada beberapa yang bagus sudah menjawab. Ada 3 orang tadi, ya. Coba kita kita samakan persepsinya. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang berartinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memotivasi intrinsik ya dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini mungkin sedikit penjelasan tentang disiplin positif. Yakin pendapat-pendapat pasti banyak. Nah, ini coba saya sedikit kutip dari modul yang sudah saya baca. Nah, di sini akan kita bahas nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nah, di sini ada nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang 6 tadi itu. Yang pertama adalah berinfak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih ingat ya? Nah, biar hafal, kita hafalkan juga nyanyiannya, kita bisa terapkan ke anak-anak. Sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah ya. Selanjutnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Nah, dan yang terakhir adalah life skill atau keterampilan hidup. Nah, yang pertama dapat dipercaya. Nah, ini salah satu keterampilan hidup. Karena kalau kita sudah tidak dipercaya sama orang, repot, ya. Nah, kita harus menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Yang kedua, lurus hatinya. Jadi jangan bengkok ke kanan ke kiri. Kita harus meluruskan hati, meluruskannya. Kemudian pendengar aktif. Selanjutnya tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat dimiliki terutama oleh kita, ya, dan juga kita imbaskan atau implementasikan di kelas kepada peserta didik kita, ya, depannya. Nah, di sini manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda, ya, kebutuhan yang berbeda. Ada yang butuhnya itu macam-macam. Ada yang butuhnya mungkin secara finansial saja. Ada juga yang butuhnya refreshing atau jalan-jalan saja. Atau yang konsumtif, ya, atau sukanya shopping, itu tidak menutup kemungkinan. Rata-rata perempuan, ya, padahal laki-laki juga termasuk saya senang jajan, ya. Jajan dalam artian membeli hal-hal yang bermanfaat. Nah, secara garis besar kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah manusia itu bertahan hidup dengan cara apa? Sesuai dengan ciri-ciri dari makhluk hidup. Tadi betul yang dikatakan Bu Neneng, makan, ya. Makhluk hidup pasti membutuhkan makan karena sudah lapar, mungkinnya jam 10 ini. Kemudian yang kedua apa? Pakaian mungkin, ya. Kemudian apa? Sandang, panah. Kemudian kalau makhluk hidup biasanya berkembang biak, ya. Nah, itu kebutuhan dari manusia tentang bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Sebagai murid, mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tua kalau di rumah, kalau di sekolah juga membutuhkan kasih sayang dari siapa? Dari guru, bapak guru, ya, apalagi kelas 2 itu selalu kangen dengan Pak Edi, ya. Ketika bagian olahraga ngefans dengan Pak Ahyar. Pak Ahyar mana si guru ganteng? Saya pernah menemukan sebuah gambar guru idola luar biasa itu, ya. Beda masing-masing karakter. Ada yang jangan sampai ada guru galak, tapi saya belum menemukan ada yang curhat guru galak. Tetapi kalau di sekolah yang lain yang saya tempati pernah menemukan murid nggak mau diajar sama Bu itu karena Bu itu mah galak, atau dengan Pak Anu karena Pak Anu mah. Tapi alhamdulillah di Asia Purut ini belum ada yang curhat atau memponis guru galak. Berarti guru-guru itu luar biasa baik-baiknya, ya. Bahkan tadi itu ada yang mengidolakan Pak Ahyar, ada yang kangen dengan Pak Edi, ya. Luar biasa, ya. Nah, itu yang harus kita ciptakan agar pembelajarannya aman, nyaman. Apalagi sekarang lagi digaungkan pendidikan yang ramah anak, ya, yang ramah anak. Nah, ini harus kita jaga dengan baik.
Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, dalam artian kebebasan yang terstruktur, jangan bebas-bebas beneran gitu ya. Ketika belajar bebas mereka pulang, bebas mereka main, itu salah. Tetapi memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, tetapi terstruktur, terprogram dengan baik gitu ya. Nah, kemarin saya juga ngobrol dengan beberapa guru, ternyata masing-masing sekolah keinginannya juga berbeda ya, terutama di dalam acara kegiatan akhir tahun itu mereka keinginannya berbeda-beda. Ada yang ingin membuat market day, ada yang pentas seni, ada yang jalan-jalan, ada yang pelepasan seremonial dan lain sebagainya. Nah, berarti pihak dinas kementerian pun meskipun ada himbauan untuk tidak melaksanakan di luar kota, tetapi tetap karena punya kebebasan, apalagi sekarang terpusat terhadap anak didik. Sebetulnya saya juga sedih di SD Nurul, padahal anak-anak sebetulnya pengen keluar gitu ya. Cuma karena ada himbauan itu, saya tidak membatalkannya, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi manusia itu butuh kesenangan. Ya, apalagi Bu Elis, saya dengar ketika kesalnya nyanyi Bu Elis. Ya, mesti nggak berbanting diri atau lain sebagainya. Kemudian Pak Ahyar mungkin mengisi kesenangannya dengan misalnya berlatih atau bersenandung, salawat ya. Kemudian kalau nenek untuk menciptakan kesenangannya pergi ke mall atau ke pasar ya. Kalau musuhnya beda lagi kemarin, untuk mengisi kesenangannya ke kebun ya, bersih-bersih. Itu kan beda-beda karakter ya. Tetapi tidak munafik, pasti manusia itu membutuhkan kesenangannya masing-masing ya, tersalurkan mudah-mudahan. Nah, anak juga sama, mereka juga memiliki keinginan masing-masing. Baik, kita lanjut. Atau kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, ada yang punya ice breaking? Ada, kalau saya lupa. Ya, baik. Ice breakingnya apa? Ada yang punya? Nggak ada. Ya, ini aja ya, lawan kata ya. Kalau saya sebutkan hitam, jawabnya apa? Putih. Kalau saya bilang manis, jawabannya asam. Pahit apa? Pahit. Ya, siap ya. Nah, baik. Bergilir ya, bergilir. Ingat saya nyanyian zaman dulu waktu saya kecil ya. Digiringnya berdasarkan satu buah dibilang lagu, bukan lagu ya. Baik. Tunda di sini, untung di sini ada Pak Ahyar dulu. Satu orang 3 buah kata ya, kata lawan katanya. Baik, siap Pak Ahyar? Nah, ini untuk ngetes konsentrasi juga, siap ya? Siap ya? Oke, baik. Atas, bawah. Bagus. Baik. Bagus, luar biasa. Terang, gelap. Oh, tepuk tangan buat Pak Ahyar. Luar biasa. Oke, orang kedua. Ini bahasa Sunda kayaknya. Pantang kolentang Bunda sabrang ngaling mantang ditantang tedeng ngalawan Pak Evi. Siap ya? Siap Pak Evi? Siap lah, insyaallah. Besar, kecil, luar biasa. Tajam. Nah, baik, luar biasa. Cerdas, bodoh. Betul salah?
jawabannya kalau cerdas? Lawan katanya. Dia bisa bodoh atau apa? Lambat begitu ya. Tapi bodoh juga masuk ya, tepat ya. Kayak tepuk tangan juga buat Pak Epi. Luar biasa ya. Satu orang lagi deh. Siap ya? Nah, Tantitung yang untuk Busuna deh. Siap ya, Busuna? Siap? Oke. Atas, bawah. Oh, nggak perlu kan? Asin. Iya. Lawan dari asin apa? Benar, bahasa Jawa ya. Oh, salah. Panas deh, panas. Dingin. Kemudian apa nih? Hitam, putih. Benar salah? Benar ya? Benar ya. Baik, tepuk tangan buat Busuna. Jangan ngotot ya. Baik, terima kasih. Cukup ya mungkin ya untuk SPP-nya, nanti ada dari guru yang lain mudah-mudahan. Kita lanjut. Ya, di sini ada 3 kelompok. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi itu ciri khas atau ciri khas dari hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Yang pertama adalah terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid dibuat tetap tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini ciri dari konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kira-kira nih dari 3 kelompok ini mana sih yang lebih baik? Apakah hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi? Ada yang berpendapat dari ketiga pengelompokan ini? Kira-kira mana sih yang baik dilakukan, hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Konsekuensi, Pak Epi, restitusi. Busuna? Konsekuensi. Yang lain? Restitusi. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini hanya sementara dulu, tapi kita bisa melihat dan membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti di akhir kita bisa menyimpulkan kira-kira mana sih yang lebih baik kita lakukan ke depan. Nah, kemudian di sini seperti yang dibahas tadi, ada kontrol dulu ya, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pemantau ya. Tahu pemantau ya? Nah, Pak Ahyar, Pak Dadan kemarin jadi pemantau pemilu, tidak jauh beda ya. Kemudian manajer, apa sih manajer itu? Memanage, mengelola, mengatur, nah itu manajer ya. Kemudian yang keempat teman. Kemudian yang kelima adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ingat-ingat tuh, nanti ada tugas yang harus kita jawab bersama. Kita lihat masuk ke golongan atau posisi kontrol yang mana. Apakah penghukum, ingat-ingat tuh ya, ataukah pemantau, atau manajer, atau teman, atau pembuat merasa bersalah. Nanti ada
posisi kontrol dulu. Nah, perhatikan contohnya ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sekolah kita masih ditemukan tidak? Masih banyak. Nah, ini PR bagi kita semua. Bukan hanya guru, bukan hanya kepala, tetapi PR buat kita semua. Nah, di sini ada penghukumnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira banyak tidak dilakukan? Di zaman sekarang mendidik tidak? Tidak. Kira-kira? Tidak ya? Kenapa tidak mendidik? Mengganggu apa? Psikologi mungkin ya. Satu malu, kedua mungkin capek, panas ya. Pokoknya tidak baik menurut kita ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak dulu, ya. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Kalau penghukuman ini perbandingannya beda kan ya. Tadi itu ini pasti akan terganggu psikologi, malu dengan guru, malu dengan teman-teman dan yang lain. Nah, kemudian contoh penerapan yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Yang ketiganya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini mungkin ke posisi kontrol guru apa nih? Sebagai apa nih? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau lima kontrolnya lupa ya, ingat-ingat tuh. Sebagai penghukum, pemantau, manajer, teman, atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ya. Baik. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada nggak yang bisa menjawab? Maksudnya kemana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira sebagai penghukum, pemantau, manajer, teman, atau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah. Kasus selanjutnya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baik. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu guru. Merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa tuh? Penghukum ya. Berarti sudah menguasai rata-rata ya. Ada yang masih bingung? Masih. Ya, nanti dicoba-coba lagi ya. Di kelasnya masing-masing coba kita terapkan. Nah, selanjutnya adalah mana nih? Keyakinan kelas. Mengapa sih ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya ingat mulai dari menginjak bangku SD, SMP, SMA sampai kuliah, yang ada itu tata tertib atau peraturan kelas atau sekolah. Nah, sekarang lagi digaungkan keyakinan kelas. Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau ya, keyakinan yang gitu. iya, mendekati ya. Oke. Iya. Kalau keyakinan kelas, keyakinan itu lebih spesifik. Lebih spesifik lagi. Kalau keyakinan itu peraturan yang disepakati. Yang disepakati, keyakinan itu adalah peraturan yang disepakati bersama. Oke, benar nih apa? Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu bukan peraturan tapi kesepakatan antara dua belah pihak, Oke. murid dan siswa.
keyakinan yang dibuat secara bersama-sama warga kelas kalau di kelas, kalau di sekolah warga sekolah. Tapi kalau peraturan mungkin dibuat oleh guru mungkin ya. Kalau di sekolah mungkin dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Nah, itu bedanya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Betul kata Bu Nafsu tadi, lebih spesifik, lebih mengena, sehingga lebih diakui keyakinannya agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu. Nah, itu ke depan. Kalau peraturan mungkin karena hanya sepihak, mungkin kadang siswa untuk menjalankannya itu tidak merasa bangga gitu. Tetapi kalau dibuat secara bersama-sama, mungkin tumbuh konsekuensi pada dirinya untuk tidak melakukan pelanggaran ataupun melaksanakan apa yang sudah dianjurkan. Mungkin seperti itu ya tujuannya, antara keyakinan dan peraturan. Berarti lebih bagus mana tuh? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan. Iya, lebih mendalam ya. Kalau keyakinan kelas lebih mendalam karena dibuatnya secara bersama-sama. Oke, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, berarti lebih simpel ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah untuk diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau bisa nanti mulai ajaran baru sebelum kita membuat peraturan tertib, kadang sudah dibuat sama percetakan, kita terima gitu ya. Nah, kalau bisa lebih bagusnya kita buat secara bersama-sama. Keyakinan kelas di kelas, keyakinan sekolah di sekolah. Jadi nanti kita libatkan siswa juga untuk membuat keyakinan sekolah. Kepala sekolah, guru, komite, kemudian siswa ya. Kalau di kelas otomatis guru sebagai leadernya, kemudian siswa. Nah, mudah-mudahan itu akan berubah kebiasaan atau budaya yang kurang bagus. Mudah-mudahan ke depan mulai ajaran baru kita bisa menerapkan itu dan hasilnya bisa lebih meningkatkan budaya positif tadi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, segitiga restitusi. Tadi restitusinya sudah kita bahas. Nah, suatu proses dialog, jadi dialog ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini pengertian kemudian tujuan dari segitiga restitusi. Nah, tahap segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Nanti ada contoh yang bisa kita lihat ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berbuat salah itu wajar. Ini mungkin kata-kata yang bisa digunakan untuk melaksanakan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna.
bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kata-katanya. Kami pasti punya alasan. Kamu ya, pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir nih, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi adanya di dalam diri kita, ya, supportnya, motivasinya. Kalau datangnya dari orang lain, mungkin waktunya hanya sebentar. Tetapi kalau datangnya dari diri kita sendiri, insya Allah akan terus menerus secara kontinu dan berkesinambungan. Nah, kata-katanya apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa. Nah, ini keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi timbulnya dari diri, dari dalam diri, atau termotivasi secara intrinsik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah kita bahas, atau ada masukan atau pendapat demi kemajuan sekolah kita, terutama di dalam peningkatan budaya positif di sekolah kita. Jadi saya harapkan kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi bisa ditekankan. Nanti ada cara atau apa sih namanya, gambaran penanganan kasus, ya. Jadi selama ini kan kita kalau ada kasus langsung memvonis anak tanpa memberikan apa atau mencari solusi. Nah, kalau segitiga institusi ini hemat saya, selain kita mencari masalah, kita juga mencari solusinya, itu yang lebih baik. Dan kita tanamkan dari diri anak motivasi yang timbul dari diri anak itu sendiri. Jadi mereka tidak ketergantungan terhadap aturan yang dibuat oleh orang lain, ya. Jadi seperti itu mungkin tujuan dari meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan buat perkembangan dan kemajuan sekolah kita? Ya. Gak apa-apa, Bu, jangan bingung-bingung, semoga. Iya, kalau menyimak apa yang Bapak paparkan, saya pribadi itu merasa belum menerapkan disiplin positif. Artinya banyak yang belum Lakukan. Terima kasih, Bu. Apa sih namanya, keluhan mungkin atau apa sih, introspeksi diri itu sangat bagus. Kalau kita ingin maju, kita harus bisa menilai diri sendiri, bisa mawas diri agar kita dapat melakukan perubahan yang lebih baik. Jangankan ibu, saya yang masih butuh perbaikan, banyak sekali kekurangan yang saya miliki, Bu, ya. Terutama saya belum bisa disiplin baik di dalam berpakaian, di dalam kehadiran, juga belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolah. Karena yang saya tahu, untuk merubah seseorang itu tidak mudah. Kita harus mulai dari siapa? Diri kita sendiri, ya. Karena tadi sudah dibahas, intrinsik tadi
motivasi intrinsik yang ada, yang muncul di dalam diri sendiri. Itu nanti hasilnya kan bagus. Tapi selama ini pemantauan saya, untuk sekolah ini, kayaknya yang pertama datang untuk disiplin waktu adalah ibu Bu Nafsul ya. Saya pengen seperti Bu Nafsul. Karena yang saya tahu kemarin 11 tahunnya saya dulu, yang pertama datang adalah penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah sebelum tinggal di situ 5:30 itu sudah ada di sekolah. Yang kedua siapa? Kepala sekolah Pak Judin ya. Pak Judin itu jam 6:45 itu sudah nongkrong di ruangannya. Bahkan kadang menyambut kita. Ya, saya pengen seperti itu. Agar apa? Saya juga bisa berubah orang lain. Saya harus meneladani, harus memberikan contoh orang lain. Cuma memang terkendalanya keluarga juga sih, ya, karena istri saya tidak bisa bawa motor, itu kelemahannya Pak Epi. Sedangkan beliau jalan karena sudah sakit ya, si kaki itu kalau jalan rada jauh itu benjol, apa sih namanya? Ceklokan apa ya namanya? Ininya gitu tuh, kayak apa? Tapi nanti udah 3 hari, nah hilang lagi. Jadi saya juga ingin seperti itu, makanya kadang saya belum bisa, masih jauh. Apalagi saya lihat sekolah-sekolah yang lain ya dibentuknya piket itu berjajar di depan gerbang, menyambut siapa? Menyambut guru yang datang, menyambut siswa yang datang. Ingin melihat seperti itu, tapi berkesinambungan. Jadi jangan insiden. Kemarin seperti saya lihat 1-2 hari ketika mau penilaian sekolah sehat, tapi selanjutnya tidak lagi. Bisakah kita sudah bentuk piket tuh? Ada berapa orang tiap kali? 2 ya. 2 orang itu bisa datang lebih awal sebelum siswa. Mungkin nanti juga siswa akan malu gitu kalau kita datang lebih awal. Tetapi kalau kitanya datang di akhir, apalagi mereka sudah masuk kelas, kita baru datang, aduh guru lagi kepet, kamu kepala sekolahnya jam 9:10 baru datang. Ya, luar biasa itu. Kalau kita bisa menyambut siswa di depan, seperti sekolah-sekolah yang lain, saya lihat ada beberapa sekolah juga, karena sekarang sama dinas, sama pengawas juga dilihat status kegiatan kita gitu. Kalau kita tidak banyak status, ditanyakan gitu, apa sih praktik baik yang sudah kita lakukan, apalagi kepala sekolah yang baru ya, itu dituntut untuk melakukan praktik baik. Sedangkan saya belum mampu untuk hal itu, tapi mudah-mudahan kita berusaha lah, minimal kata Bu Ana itu kita masuk jam 7 sudah ada di sekolah, susah banget ya Bu Ana ya. Saya ya rata-rata kalau saya hitung bisanya itu di atas jam 7, jarang sekali sekarang gitu. Tetapi emang ketika si Dede kecil masih di PAUD, saya bisa mengusahakan sebelum jam 7 gitu. Karena Sabtu senang bersama itu kita semua hadir. Ketika kultum semua guru berbaris. Ketika upacara apa lagi? Kadang bingung Bu Nafsul juga ketika mau upacara. Beliau ada sendiri gitu ya. Susah juga ya angkat ini, mengarahkan anak. Makanya saya inginkan sih membentuk apa sih namanya pelopor tadi. Sekarang juga dulu ketika ditinggal saya nggak jalan juga tuh pelopornya. Jadi ke depan mudah-mudahan kita bentuk agar bisa membantu guru yang datang, apalagi guru perempuan kan nggak bisa ngangkat soal ke lapangan ketika mau upacara ya. Jadi seperti itu. Jadi bagus sekali unek-unek dari Bu Nafsul, itu juga kritikan juga bagi saya maupun bagi kita semua. Usahakan, karena apa? Secara tidak sadar kita sudah korupsi waktu gitu. Karena di apa namanya absen itu tuh berapa? Ada kan di settingnya 7.30, 7.15 atau 7? 7.30. Kalau 7.30 berarti kita pulangnya
3.30, 15.30. Kalau kita dibilang tidak korupsi waktu gitu. Nah, kalau kayak Bu Nafsul datang 6:30, berarti Bu Nafsul berhak pulang jam 14.30 gitu, sebelum jam 15. Kalau saya datang jam 9 tinggal manjangan, berarti saya harus pulang jam 5 sore. Kalau kita tidak ingin korupsi waktu, tetapi dalam penerapan budaya positif ini kita usahakan secara bersama-sama ya, untuk memperbaiki hal itu seperti itu. Tapi Pak, Ya, bukan maksud saya ya, hal lain. Saya juga Pak, Iya. maksud saya yang ketakutan itu dalam proses pembelajaran itu kan harus berpusat kepada murid. Iya. Tapi saya merasa saya lebih kebanyakan saya lebih dominan. masih mempraktekkan, maksudnya lebih terpusat terhadap guru gitu. Tergantung materi. Iya. Iya. Tapi kebanyakan lebih ya saya merasa dominan. Dominan ya. Tapi kata Pak siapa? Bahak, saya ingat kemarin ketika PKKS, intinya mah apa? Melaksanakan tugas gitu. Kita mengurangi dosa atau menggugurkan kewajiban itu, intinya melaksanakan tugas. Kurikulum berubah-ubah, tapi tetap intinya mah tujuan pembelajaran yang penting yang bisa dicapai. Tetapi alangkah lebih baiknya coba kita terangkan, nanti kita lihat outputnya gitu. Kalau misalkan terpusatkan kepada anak itu lebih senang dengan itu, ataukah anak lebih senang dengan hal yang selama ini kita terapkan gitu. Kita lihat sekali-kali deh, jangan setiap hari kita lakukan. Bagusnya setiap hari, tetapi kita coba kita rancang pembelajaran yang lebih mendominasinya adalah siswa. Nanti kita lihat outputnya, prosesnya kira-kira seperti apa. Karena yang saya tahu, saya ada kelas 5 kemarin dulu, ketika anak bisa menyaring air kotor, itu kebanggaannya luar biasa. Mereka menemukan itu PMI, bisa menyaring air kecomberan jadi jernih yang mungkin ya secara parameter air layak minum itu nggak tahu saya, tapi dari air comberan ke air bening itu timbul kebanggaan dari mereka. Oh, ternyata saya bisa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian membuat buku kertas ya, membuat patung atau hasil miniatur yang ini kelainan tulang yang apa sih namanya tuh, istilahnya saya lupa lagi. Itu membuat dari buku kertas, mereka bisa itu timbul kebanggaan dari diri anak seperti itu. Dan hal-hal yang lain, kelas 4 ketika membuat layanan yang mereka selama ini beli ketika musim layanan, ketika kita praktekkan layanan jadi kurtilas, itu mereka bangga ketika layanan bisa terbang, mereka seperti membuat pesawat terbang seperti itu. Jadi apa sih lebih bermakna mungkin, saya kira seperti itu. Jadi kita cobalah sekali-kali untuk menerapkan pembelajaran yang lebih terpusat kepada anak didik. Nanti kita bedakan feedbacknya atau outputnya lebih bagus mana, ya seperti itu. Ada lagi? Pak Epi, Pak Ahyar, Sok, Bu Suna, Bu Elis, cukup. Nah, kalau cukup, kita lihat contoh kemarin yang saya buat, meskipun apa namanya secara sederhana, ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai gambaran atau contoh tentang pelaksanaan segitiga restitusi ya. akan berbuat hal yang sama. Lalu bangsa milik orang
Kenapa? Saya berangkat ke sekolah. Sekianti kami mendengar kelas katanya kami dalam melaksanakan kelas. Ya Pak, sebab saya kelelahan. Kenapa kelelahan? Saya selalu membantu ibu saya di rumah. Oh gitu. Tidak apa-apa sekarang. Kalau kita akan berbuat hal yang sama. Lalu kamu sampai di sekolah dengan apa? Saya berangkat ke sekolah jam 7.30. Oh gitu. Pasti kamu berbuat itu adalah alasan. Ya Pak, kan saya membantu pekerjaan orang ibu di rumah saya. Ada kesenangan tiba di sekolah terus saya juga Ya, adalah kamu masalah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Karena coba kita pikirkan tindakan kamu tidak melaksanakan tiket. Apakah sesuai dengan yang kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu yang tidak melaksanakan yang sudah dilakukan? tidak disiplin dan tidak melaksanakan kewajiban Pak. Ya betul. Menurut kamu yang melaksanakan tiket kelas itu? Tentu Pak, Baik, ya, pada saat sudah melaksanakan harus disiplin dan anggun Bapak Pak. kamu bersedia kembali masalah Sedia Pak, apa yang akan kamu lakukan untuk kembali masalah ini? harus lebih disiplin dan tanggung jawab baik di mana di sekolah. Tidak boleh bahwa sekolah melakukan kajian sesuai aturan dan jadwal yang telah disepakati. Oke, besar sekali. Kamu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti, kelas 5 saya senang sekali dari diskusi oleh kalian untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab yang ada baik di sekolah maupun di rumah. Baik Ibu dan Bapak, tadi sudah kita lihat bersama-sama tentang contoh penerapan segitiga restitusi ya. Tadi itu murid kelas berapa? 5 yang tidak mau melaksanakan tugas piket di kelas ya. Tentunya ada satu lagi nih kalau nggak salah. Mana tuh? Ini yang laki-laki ya, yang jarang masuk sekolah. Kedengarannya?
lagi, lebih berkreasi lagi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami di kelasnya masing-masing. Baik, tadi pertanyaan sudah, mungkin kita lanjutkan ke kesimpulan atau penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Nah, mungkin sebagai penutup dari saya untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bisa bekerja sama ke depan demi sekali lagi tercapai visi dan misi sekolah kita